Dan tidak menuntut kemungkinan burung durasi, burung semi konslet atau burung fighter itu tidak menuntut kemungkinan dia juga ngeriwik sambil ngekek gitu ya Om ya. Berarti kalau kita amati setiap hari. Lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Hendri Tucuplis, sama Mas Eko. Dari tim apa Om jenengan Om? Selebritis SR. Selebritis SR ya Om Hendri. Jadi gimana sih Om sebenarnya untuk bermain lovebird ini kan? Jadi saya kan di sini ngelihat jenengan itu kan bikin jadi jual, bikin jadi jual gitu Om. Jadi sekiranya jenengan bisa ngasih masukan ke saya sama rekan-rekan saya ini untuk mengolah lovebird ini Om Hendri, dari perawatannya pertama pripun Om? Ya, kan perawatan ala kadare lah Om. Nah aku biasanya kalau di grup biasanya nyebut perawatan ala kuli. Kuli pabrik, soalnya kita kepentok sama jam kerja. Jadi kalau kita bisa jemur di hari libur, ya mandi jemur di hari libur nggak masalah. Di hari libur dikala kita libur kita bisa mandi sama kita bisa jemur dulu. Kalau posisi kita kerja ya wes ala kadare, mandi sendiri, pakan dipenuhi, sama SF terjamin. Udah gitu aja Om. Berarti untuk mandi jemur jenengan nggak fokus Om? Kalau saya pribadi tidak terlalu fokus ke mandi jemur sebenarnya. Makanya saya ganti perawatannya dengan sistem metode kebanyakan orang bilang sistem media tempel. Jadi dikelilingi banyak lovebird lah, jadi bisa menampilkan birahi lovebird itu sendiri sebenarnya. Oh gitu Om. Berarti cuman kayak dijejer-jejer banyak burung itu itu jenengan satu jenis atau beda-beda ini Om? Nah aku pribadi semua sama, jantan betina mau dewasa jadi satu tempat. Oh nggak. Soalnya satu kendala di tempatnya, kendala di tempat. Kalau di luar sana masih ada yang jantan sendiri, betina sendiri, paut sendiri. Kalau saya jadi satu tempat, soalnya terkendala sama tempatnya situ sendiri. Oh gitu. Oke Om Hendri, setelah itu jenengan pemberian pakannya kenceng atau ini Om? Apa rendah? Untuk pakai pakan kenceng. Terserah mau pakai pakan kenceng model apa, merek apa, terserah. Yang penting diyakini itu kenceng. Oh gitu. Itu kenceng. Oke, ini saya ambil poin pentingnya Om Hendri ya. Berarti jenengan dengan sistem dicampur, biarpun jenis kelamin beda-beda, usia beda-beda. Setelah itu jenengan kasih pakan kencang, untuk mandi pun jarang Om ya, tanpa dikeluarkan juga ya. Nah setelah proses itu tuh Om Hendri, jenengan mulai dipisah atau cek sound itu Om Hendri? Kalau cek sound biasanya aku menjelang embun pagi. Embun pagi jam 4:30, ambil salah satu lah beberapa, kita pindah ke kandang kapsul, embun sampai nanti waktu jam berangkat kerja, itu biarin dia lovebird itu berkreasi sendirilah ibaratnya. Kita nggak tahu, saya ini pun nggak tahu posisi lovebird di rumah saya di kerjaan. Burung itu keluar durasi apa enggak, burung itu tingkahnya di rumah kayak apa, saya enggak tahu. Yang saya tahu dan saya yang jadi patokan, burung itu ketika di lapangan, bukan di rumah. Tapi di rumah kan pasti ada ini ya Om, ada bakatnya, ada kayak bunyinya itu kan jenengan juga pantau juga Om? Tetap ada, cuman biasanya aku tahu itu ada bakatnya, ada materinya itu ketika aku pas free di rumah aja Om. Dan ketika itu ada di lapangan, punya bakat, punya materi, kalau di rumah tapi di lapangan dia nol sama aja.
Baik Om Henry, ini saya ambil poinnya, berarti jenengan itu tetap perawatan ala kadarnya, terus cek sound, nanti kalau ketika libur baru bisa dipantau gitu Om Henry ya. Nah itu posisi di jejer banyak burung itu posisi single atau dia udah ada jodohnya Om Henry? Ada yang single, ada yang untul, ada yang koloni Om. Kenapa ada beda-beda itu Om? Memang dia karakternya mintanya di single, ada yang memang murni single, ada yang memang udah ada yang dapat pasangan untulan, ada yang masih pakai sistem koloni. Oh memang gitu. Tapi jenengan untuk proses untuk penguntulannya jenengan biasanya melihatnya dari mana Om? Dari setelah lapangan? Aku biasanya kalau dewasa proses koloni ibaratnya aku kata itu burung yang saya sampahkan. Jadi proses buat pematangan umur. Biasanya setelah mabung pertama itu saya asingkan dulu, terus saya koloni buat pematangan umur. Nanti setelah umur mateng kisaran di umur 1,5 tahun baru saya proses ulang single lagi, proses penggacoran. Proses penggacorannya caranya kayak tadi itu bisa gitu. Bisa sistem media tempel jejer sama banyak lobet lain, atau yang sering diterapkan sama orang-orang itu proses pengasingan disendirikan sampai benar-benar gacor dan cuek gitu. Tapi gini Om Henry, kebanyakan ya Om Henry, kalau lobet setelah di jejer-jejer atau dicampur itu Om ya, terus dipisah sendiri itu kan kadang-kadang Om burung saya ngeriwi, Om bulu saya bulu burungnya jatuh satu, terus tidurnya di bawah, bunyinya di bawah, itu kadang-kadang bingung Om. Mungkin ada masukan dari jenengan Om, itu nggak masalah atau memang proses atau kan wajar? Sebenarnya salah satu tingkah laku lobet itu sendiri. Jadi tidak menuntut kemungkinan lobet itu kadang kali ada yang sering tidur di bawah, ada yang ngeriwik merem, ada yang tingkai aneh, ada yang sering kayak koprol juga ada. Tergantung kitanya masing-masing Om. Nek kita sabar, pasti tetap hasilnya jauh lebih bagus. Dan tidak menuntut kemungkinan burung durasi, burung semi konslet atau burung factor itu tidak menuntut kemungkinan dia juga ngeriwik sambil ngekek gitu ya Om ya. Jadi kalau kita amati setiap hari ini pasti ada yang ngeriwik sambil ngekek. Jadi saya ambil kesimpulan gini Om Henry, biarpun apapun tingkahnya dalam proses ini tidak usah diambil pusing kan ngaten Om. Jadi nikmatin prosesnya gitu Om Henry. Kalau jenengan untuk di doping itu pernah pakai Om Henry? Nek doping aku pribadi bukannya pakai vitamin ya, ibaratnya vitamin bukan doping ya, vitamin. Soalnya aku sendiri juga produksi sendiri, cuman nggak produksi massal kan. Oh dipakai sendiri? Dipakai sendiri. Ya sebenarnya dipakai produksi massal, cuman belum ke ranah yang lebih tinggi lah Om. Masih ranah buat yang lebih luas belum. Baik, ini saya mau ke Henry. Jadi gini Om, mungkin ada rekan-rekan saya atau teman dari komentar yang ini minta bantuan atau pengen ibaratnya pengen tahu lebih dalam sama jenengan, bisa bagikan nomor telepon jenengan ngaten nggih Om. Siap. Ngeten Om, meskipun jenengan nanti mboten nggak sempat juga, nanti saya akan mewakili jenengan untuk balas kan gitu Om. Kalau untuk pakan jenengan nggak ciptain sendiri Om? Untuk pakan saat ini belum ya? Kita nanti tunggu musim cuaca panas gitu. Full dulu. Soalnya aku sendiri bikin pakannya dari terik matahari, tergantung dari terik mataharinya itu sendiri, bukan di sangan dan bukan di oven kayak yang lain. Gitu. Kalau untuk komposisinya jenengan mau ngasih tahu mboten Om? Komposisi ini sebenarnya nek rata-rata pakan itu sebenarnya hampir sama Om. Ada millet putih, ada heifernya cukup heifer, ada biji sawi, ada millet merahnya. Rata-rata semua pakan hampir sama kayak gitu. Berarti yang penting bernutrisi tinggi itu Om ya, tidak harus cakrannya sekian ngoten nggih. Baik, terima kasih Om Henry. Kalau untuk mengolah lobet jantan betina paut ini untuk suhu cuaca atau panas itu ngaruh nggak Om? Ngaruh banget Om. Ngaruh nggih. Soalnya gini Om, kenapa yang di Banjarnegara, Wonosobo itu lebih mudah Om dari yang di daerah mana ya Om? Semarang atau Mijen ini nggih? Yang panas. Panas.
tetap ngaruh nggih. Ngaruh. Kalau jenengan untuk cuaca panas itu tetap dengan proses seperti tadi itu. Tetap. Ngoten nggih Om Henry. Saya yakin dengan proses saya itu sendiri. Soalnya dilihat dari basic jam sama kerjanya saya. Baik. Baik Om Henry, ini Om Henry. Ini sekedar informasi, tidak ada yang paling hebat kan ngoten Om Henry nggih. Kita hanya sharing pengalaman pribadi. Terima kasih Om Henry untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta kicau mania, khususnya lobet mania Om Henry nggih. Semoga Om Henry beserta keluarga. Mas Eko ada tambahan? Nyun sewu. Ada tambahan buatan? Lanjut ngoten nggih. Matur nuwun, semoga sehat semuanya nggih Mas. Assalamualaikum.